Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari pil pahit yang berjudul Mualaf Doktor Teologi ini. Guys, senggol dong. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan mereaksi kecerdasan seorang mualaf bergelar Doktor Teologi. Sepertinya mualaf bergelar Doktor Teologi sangat diminati. Karena ada beberapa mualaf yang kita reaksi, rata-rata ngakunya doktor. Kapan ya ada yang mengaku profesor atau mantan paus sekaligus? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Itu nggak penting, mau dokter kayak mau siapa kayak nggak penting. Yang penting argumentasinya logis, dan itu yang sudah terjadi. Di mualaf ini ya, mereka ada yang dokter dan tidak, itu bagi saya nggak penting. Tapi yang saya lihat argumentasinya logis, ya sudah, itu yang kita harus pegang. Karena seperti saya sering bilang ya, bukan lihat dari siapa Anda, tapi apa yang Anda sampaikan. Contoh, perampok bilang jangan merampok ya, itu benar. Katanya benar meskipun orangnya salah, harus dibedakan. Jangan karena bilang bahwa oh itu kata salah, dia perampok, nggak ada hubungannya. Perampok adalah kegiatan dia, tapi kata-kata benar. Nggak boleh menjudge perkataan sesuai dengan pelakunya, nggak bisa. Tapi kalau ada misalnya pendeta rusak mengatakan bahwa nggak apa-apa saya merampok, itu jelas perkataan salah, meskipun orang benar. Ini guys, kita harus bisa membedakan antara perkataan dengan profesi orang, itu beda. Makanya saya nggak peduli ya, mau dokter kayak apa kayak, yang penting argumentasinya harus logis dan masuk akal, dan sesuai dengan teks yang tulis di kitab suci guys, itu penting. Abdi Allah Surabaya. Nah pada waktu itu kami kemudian meneruskan pendidikan teologi. S3 lulus? Lulus. Dari gelarnya apa nih? Dari Charles University. Gelarnya dokter berarti S3-nya? Ya, dokter. Ya THD. Oh, teologi dokter. Masya Allah. Ya. Kita sudah dengarkan bersama, sang mualaf menamatkan sekolah doktor teologinya di Charles University. Sang mualaf tidak jelaskan secara detail di mana kampus tersebut, pokoknya kalian percaya saja. Begini, itu adalah ranah pribadi si mualaf ini. Kayak gini loh, ketika saya sampaikan sesuatu nih ya, secara sepintas, ya itu hak saya. Anda tidak punya hak untuk memaksa saya untuk menyampaikan detail. Nah, kalau Anda mau tahu detail, tanya saya lagi. Ya, suatu saya kayak telepon saya kayak apa kayak gitu. Itu poinnya guys. Nggak ada hak Anda untuk masa orang untuk menyampaikan harus detail, nggak ada. Anda tanya sendiri. Emang Anda nggak punya mulut untuk nanya? Emang Anda nggak mau silaturahmi sekalian? Itu kan suatu hal yang bagus gitu. Tanya langsung orangnya guys. Jangan langsung menjudge tanpa kita tuh tabayun sama orangnya gitu kan. Bus tersebut, pokoknya kalian percaya saja. Berikut ini. Enggak, itu mas, itu salah ya. Karena gini ya, kita tuh, saya bisa bilang saya nggak peduli bapak di dokter apa tidak, saya nggak peduli. Yang penting apa yang benar sudah selesai bagi saya guys. Lulusan doktor teologi. Itu hal lain yang kalau saya kepo, saya harus tanya pada dia. Kalau saya kepo ya sudah saya biarkan. Ya saya positing aja. Oh mungkin dia benar, itu udah selesai. Karena kalau kita bilang kemungkinan yang salah, itu udah fitnah namanya. Itu udah pikiran negatif. Mending pikiran positif. Yang penting kita nggak beli sama itu. Saya nggak beli itu. Saya bukan orang kepo dengan itu. Tapi kalau dia wajib kepo. Karena dia udah menuduh gitu kan. Kalau saya nggak nuduh, saya positive thinking. Nah orang yang nuduh kayak Pilpahit itu harus membuktikan, harus tabayun gitu. Karena masalah ada pada dia, bukan pada kita. Kita ini nggak peduli gitu kan. Kalau dia memang peduli dia, sampai dia bilang nuduh gitu kan. Dia nuduh itu adalah bohong dan segala macam. Jadi dia harus buktikan itu. Kalau tidak jatuhnya fitnah guys. Lulusan doktor teologi dari Charles University. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Jalal? Ustaz Jalal itu cuma bertanya tentang kemurnian Alkitab. Apakah Mas Ragil yakin bahwa kitab suci sampean itu benar-benar asli? Gitu. Saya jawab tidak. Loh, kenapa tidak? Karena tahun 515
Masehi. Pontius Pilatus itu mengumpulkan 300 pastor dan pendeta untuk meneliti kitab yang paling benar, tidak ada keraguan, dan paling asli, yang mana tidak ada yang bisa menunjukkan itu. Teman-teman tercium ada bau bangkai gak? Bagi teman-teman yang belajar sejarah, tentunya akan melihat bangkainya di mana. Benar sekali, tadi dia katakan bahwa Pontius Pilatus masih hidup tahun 515 Masehi. Sementara menurut sejarah, Pontius Pilatus hidup pada abad pertama Masehi. Bagaimana mungkin Pontius Pilatus bisa ada di abad kelima Masehi? Lalu, apa urusan Pontius Pilatus dengan para pastor dan pendeta? Kalau di awal aja udah ngawur, bagaimana selanjutnya? Kita lanjut. Begini ya, kita nggak bisa mengatakan sesuatu yang salah satu salah semuanya, enggak. Jadi ada namanya lupa mungkin. Contoh misalnya gini, saya menyampaikan misalnya dulu saya bilang bahwa Pangeran Diponegoro yang menggelorakan semangat jihad, itu kan. Padahal yang menggelorakan semangat jihad itu adalah Bung Tomo. Saya lupa bahwa itu sebenarnya Bung Tomo. Bukan berarti bahwa itu salah, bukan berarti bahwa semangat jihad itu nggak ada, pikiran Allah itu nggak ada. Cuman saya lupa, salah sebut gitu. Jadi kita harus lihat kasus per kasus. Nggak bisa kalau misalnya ada lihat dia nih salah di hal itu lalu salahkan semua, nggak bisa. Ya. Jadi poinnya adalah apa namanya? Suatu itu harus dilihat secara utuh gitu. Ya, sepotong-sepotong gitu kan. Jadi jangan hanya misalnya entah dia salah sebut nama abad apa waktunya gitu kan. Karena gini guys ya, namanya sesuatu itu, manusia itu cepat gila dan lupa. Yang penting esensi yang kita tangkap. Benar nggak ada kejadian itu? Entah kejadian itu terjadi abad berapa, yang penting kejadian itu ada, tepat tidak gitu. Kayak saya misalnya. Saya sering yang penting apa esensi, tapi saya tidak perlu. Makanya saya main aman. Kalau saya memang betul-betul, Anda sering dengar di konten saya kan, saya jangan sering nyebut tentang nomor surat atau nomor apa namanya. Kayak misalnya kayak Matius 7 pasal Matius 7 pasal 21 sampai 23. Jarang gitu kan? Sekali. Itu yang betul-betul saya yakin saya masih ingat nomor-nomornya gitu, nomor ayatnya. Tapi kalau yang tidak kan saya cuma sampaikan sesinya. Itu yang penting adalah itu untuk menjaga kalau jadi kelupaan. Hanya betul-betul yang saya yakini karena ini masalah penomoran, masalah abad itu ada sesuatu yang krusial gitu. Nah, yang penting itu makanya kalau saya lebih pribadi lebih menghafal esensi. Karena itu yang penting. Karena esensi itu menentukan kebenaran, bukan tahun-tahunnya. Itu hanyalah pendukung, guys. Ya, misalnya kayak dulu ada, jadi kita tahu boleh mengenal ada yang studi jihad yang disampaikan oleh mau sampaikan siapa kek. Yang penting kita tahu esensinya bahwa studi jihad itu adalah untuk membangkitkan semangat kita untuk mati syahid hidup mulia atau mati syahid, guys. Jadi itu esensinya. Perkara dia disampaikan oleh siapa kek itu hanya backup pendukung saja. Yang penting sisi kita langkap, maka itulah yang menjadi cikal bakal yang mengeluarkan semangat Indonesia untuk mau bisa memerdekakan negeri ini dengan mati syahid. Berarti kan perjuangan total, nggak main-main, nggak lagi ada menghitungkan harta atau nyawa, nggak ada, betul-betul ikhlas demi Allah Taala, hidup mulia atau mati syahid, guys. Itu poinnya. Sehingga pada waktu itu kitab itu tidak dipakai, ditutup. Begitu kaisarnya ganti Herodes, maka kitab itu dibakar, habis bakar. Nah, oleh kaum Esena, sisa-sisa pembakaran itu dikelompokkan, dikumpulkan, disusun kembali. Ya sekarang inilah yang dipakai oleh kaum Nasrani pada umumnya. Tidak ada dalam sejarah Kristen terjadi pembakaran kitab. Bahkan kitab yang tidak dikanonkan sampai sekarang masih bisa diakses. Mungkin yang dimaksud sang mualaf adalah peristiwa kanonisasi Quran yang sebagian dibakar. Jadi kalau kita ngomong tentang Raja Herodes, itu ada sekitar, jadi itu bukanlah suatu nama yang tunggal. Herodes ini adalah beberapa raja yang itu adalah semacam gelar Herodes itu. Jadi ada sekitar 9 raja Herodes ya yang hidup sejak zaman 74 sekitar 74 tahun sebelum Masehi ya sampai sekitar 170
tahun setelah Masehi, pada zaman Masehi gitu. Jadi ini adalah 9 keturunan atau 9 turun temurun dari Herodes ini. Nah, kita nggak tahu nih Herodes mana yang dimaksud oleh mualaf ini gitu kan. Jadi kita nih harus intinya tabayun, guys, tabayun. Jadi dia bukan menyebut tentang Herodes yang itu gitu loh. Ngerti ya? Herodesnya ada banyak, ada 9 Herodes yang hidup dalam jangka waktu dia dan keturunan itu adalah turun temurun itu adalah dari tahun, saya ulang ya, sekitaran tahun 77 sebelum Masehi hingga tahun 177 Masehi, guys. Jadi itu kita nggak tahu dari mana ya. Jadi ada tinggal tabayun sama mualaf ini. Jadi jangan, kalau dia kan taunya mungkin Herodes yang agung, mungkin itu dia tahu gitu kan, padahal Herodes sudah banyak. Itu adalah ketika seorang menyampaikan suatu data yang dia itu tidak detail, ya kita tanya detail sama dia gitu. Jangan kita mendetailkan sendiri, kan dikacau. Kayak nama Herodes itu ada banyak, guys. Ada 9 gitu kan. Jadi Herodes yang mana gitu. Jangan kita salah nanti. Misalnya kayak contoh kayak misalnya kayak nama siapa? Nama Budi itu banyak. Budi yang mana? Budi hidup di tahun berapa gitu kan? Kita nggak tahu. Ya Anda sebut Budi yang hidup tahun sekarang, nggak gitu logikanya. Karena dia tidak menyampaikan detail ya. Kita tanya detailnya, itu baru kita ngomong, guys. Itu poinnya di situ gitu kan. Nasrani pada umumnya. Tidak ada dalam sejarah Kristen terjadi pembakaran kitab. Bahkan kitab yang tidak dikanonkan sampai sekarang masih bisa diakses. Mungkin yang dimaksud sang mualaf adalah peristiwa kanonisasi Quran yang sebagian dibakar. Kenapa kisah sejarah dalam agamanya? Begini ya, kita tidak ngomong tentang, saya yakin bahwa mualaf tidak ngomong tentang pembakaran Alkitab yang terjadi di zaman Kristen, tidak. Tapi ya, itu adalah di zaman sebelumnya, yang mana Kristen itu kan memakai kitab yang mana itulah kitab yang ditemukan di ibaratnya kan gini, guys ya, awalnya kan ini agak karena ada yang terputus gitu, ngerti nggak maksudnya terputus? Kalau kita kan jelas turun temurun. Misalnya gini, guys, Anda bayangkan begini ya, kita mengetahui bahwa pada abad sekian saya lupa itu ya, di mana Alkitab itu ditemukan di Laut Mati berupa gulungan-gulungan yang berbahasa Yunani. Lalu di situ diceritakan bahwa dulu ada ayat yang kisah para rasul lah, apapun itu, yang dikatakan bahwa di Antioquia lah mereka sebut sebagai Kristen. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya tidak punya sejarah yang betul-betul merekam langsung, tapi hanya berupa ya tadi itu ditemukan tadi, ngerti ya? Jadi tidak ada dokumentasi langsung. Contoh kayak kalau kita kan jelas ada dokumentasi langsung di zaman Nabi Muhammad itu, ada yang saksi yang mencatat dan dituliskan temurun. Ini tidak ditemukan di Alkitab hadis itu, tidak ditemukan. Tidak ada tiba-tiba ditemukan bahwa coba ada baca Al-Quran hadis, tidak ada kalimat ditemukan, tidak ada kata ditemukan, tidak ada. Misalnya ditemukan di Alkitab itu sering tuh ditemukanlah gulungan gulungan Alkitab di Laut Mati, itu tidak dijumpai di Al-Quran hadis. Jadi karena metodenya adalah betul-betul diwariskan kesaksian. Makanya yang disebutkan adalah selalu disampaikan misalnya gini, diriwayatkan dari si anu si fulan misalnya. Jadi diriwayatkan artinya tidak ditemukan. Sehingga ini adalah suatu hal yang langsung gitu. Ini tidak ditemukan. Sehingga bukan lagi berupa cerita, tapi betul-betul kesaksian orang yang betul-betul mengetahui atau langsung berinteraksi dengan kejadian itu, guys. Itu beda dengan Alkitab. Sehingga mereka tuh jadi ketika suatu ditemukan, tentu kan lalu dibikin sejarah bahwa Kristen itu awalnya dari situ, padahal belum tentu juga. Karena itu adalah ditemukan itunya, guys. Jadi ada yang terputus gitu, berarti ya. Terputusnya dari beberapa generasi itu terputus gitu. Tiba-tiba ditemukan Alkitab itu. Nah, itu poinnya, guys. Jadi sehingga kita namanya berarti sejarah itu terputus. Nah, itulah yang kita, jadi ibaratnya sejarah itu berserak-serak gitu, guys. Enggak, karena tidak tersambung seperti sejarah Islam gitu kan. Itu bersambung. Karena memang disaksikan langsung dan tidak ditemukan, tidak metodologi ditemukan. Memang betul-betul kesaksian itu betul-betul langsung ada dari orangnya dan diceritakan turun-temurun. Kalau ini tidak. Kita nggak, bahkan ketika Alkitab ditemukan, mereka tuh tidak menemukan bahwa itu adalah tulisan Lukas, Matius segala macam, tapi diduga kira-kira gitu. Kan tidak ada kepastian, tidak diwariskan atau diriwayatkan, guys, hanya ditemukan gitu loh, ya. Jadi sejarahnya nggak lengkap, ngerti maksudnya? Karena tidak kesaksian itu tidak dicatat
tidak diwariskan, tidak diriwayatkan langsung. Kayak Islam itu kan Nabi ngomong betul-betul apa atas Nabi, apa kita sahabat itu betul-betul ada yang menyaksikan dan catat dan menghafal dan tidak terputus, diwariskan lagi turun-temurun. Kalau mereka ini tidak, ya, ditemukan. Itu masalah di situ, guys. Sehingga terjadi bias yang mana, ya, contoh saya bilang tadi adalah ketidaklengkapan tentang sejarah gitu. Ada sejarah nggak lengkap yang itu bisa dicari dengan situs lain yang ditemukan. Jadi karena metode ditemukan, jadi kontennya nggak ditemukan gitu, ngerti ya? Makanya ada Injil Barnabas, ditemukan Injil Barnabas, Injil lain lagi gitu. Jadi konten selain itu kan, karena memang tidak ada warisan turun-temurun gitu, riwayat turun-temurun, sehingga itu adalah sesuatu hal yang saya bilang tadi ya, yang sesuatu yang masih bisa diperdebatkan dalam artian sejarahnya itu ada kepingan puzzle yang hilang, yang itulah yang diketahui oleh Mualaf tadi yang tidak diketahui oleh Pahit gitu. Itu yang harus dipahami, guys. Sejarah dalam agamanya yang diubah jadi sejarah kitab suci Kristen. Apakah dia mau buat kisahnya diserupakan? Kecerdasannya sang mualaf tidak berhenti di situ. Bapak ini memang cerdasnya kelewatan. Gini ya, logika pikir gini ya. Kan mereka mengaku bahwa kayak contoh ayat sebelumnya yang di video saya sebelumnya saya mengatakan begini ya. Mereka tuh kayak sisipan itu misalnya. Yang amat agung yang mana itu tidak ada di kitab mula-mula, baru ada di kitab kemudian disisipkan. Nah, itu kan logikanya masuk di situ, guys. Bahwa ada kepingan lain puzzle yang hilang yang mana ditemukan bersamaan. Ya, dan itu adalah dari beberapa gereja yang berapa abad setelah manuskrip yang pertama. Ini manuskrip ini jaraknya bukan jarak antara waktu perkiraan penulisannya, tapi juga waktu penemuannya berjarak berapa abad gitu. Nah, jadi mereka menganggap bahwa itu adalah bukan berarti, kan dibilang Pahit bahwa itu bukanlah berarti bahwa itu tuh tidak lengkap, cuman belum ditemukan gitu. Nah, artinya kalau saya bilang begitu ya, artinya memang memang inilah dua hal yang berbeda. Ya, berbeda. Karena kalau ditemukan itu saya lengkap gitu. Kenapa? Apa alasannya yang buat itu nggak lengkap? Kan nggak mungkin. Masa baru ditemukan tempat lain yang melengkapi itu kan nggak apa. Karena kok bisa terpisah jauh gitu dan berbeda berapa abad dalam waktu penemuannya dan juga dalam penulisannya, itu suatu hal aneh gitu. Kenapa nggak itu sekaligus gitu kan? Nah, tapi logika ini masuk ketika dibawa ke sini bahwa sebenarnya sebentar. Di sejarah itu terputus, dan itu pun mereka memilih sejarah. Contoh kayak Barnabas itu mereka tolak gitu kan, dan juga beberapa yang lain mereka tolak. Jadi kayak contoh sejarah dari Arius mereka tolak. Jadi pokoknya ada sejarah atau dogma yang tidak berasal dari yang mereka yakini itu mereka tolak. Nah, jadi kalau dia bilang bahwa tidak ada sejarah yang Kristen, oke, ya, artinya berarti kan intinya adalah sejarah itu ada, tapi tidak diakui dia gitu loh. Karena dia bilang kan sejarah itu tidak ada di Kristenan. Berarti sejarah itu besar kemungkinan ada, dan itu kita mulai ini, cuman tidak dicatat oleh dia, dikomunikasi oleh dia, karena dia anggap itu bahwa itu tidak benar gitu. Itu yang kejadiannya, guys. Suatu yang dia tolak, contoh kayak Injil Barnabas atau yang lainnya gitu kan, itu logo pikirnya. Jadi sejarah itu sebenarnya ada. Sama kayak gini misalnya, sejarah suatu bangsa Indonesia, misal sejarah yang ada di bangsa kita misalnya, tapi ada sejarah yang lain. Dalam artian misalnya sejarah itu ngomong versi berbeda. Ya, misalnya kalau kita meyakini bahwa kemerdekaan itu dibuat oleh bangsa sendiri melalui keringat dan darah, tapi ada lagi yang lain mengatakan bahwa itu adalah berkat dibawanya Yesus Nagasaki. Lalu kita nolak itu. Padahal itu sejarah itu ada. Nah, itu poinnya, guys. Di sejarah itu ada, tapi mereka tolak. Jadi memang tidak ada di sejarah Indonesia. Ya tidak ada lah. Ada ngakunya Indonesia merdeka karena perjuangan melawan penjajah kok. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah lain kan juga ada mengatakan bahwa ini kita merdeka karena hadiah dari Amerika yang membom atom Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang menyerah kalah dan dibalik ke negaranya. Jadi itu poinnya di situ ya. Kelewatan. Herodes yang lahir tahun 72 sebelum Masehi dan mati tahun 4 sebelum Masehi. Saya udah bilang Herodes itu ada 9. Herodes mana dulu gitu. Ini Herodes itu ya turun-temurun tuh hidup dari zaman 77 tahun sebelum Masehi hingga 174 atau 77 juga pada tahun Masehi, guys. Ada 9 keturunan di situ. Semuanya bergelar Herodes. Jadi Herodes bukan satu orang, bukan.
Nah, itu harus dipahami pada Wahid. Masehi, kau masih hidup di abad kelima Masehi. Bapak ini belajar Jadi jangan hidup di abad kelima, abad ke 107 masih hidup, abad Masehi. Karena ini adalah bukan abad ya, 107 berarti abad pertama Masehi, gitu kan? Karena ini adalah orang yang hidup turun temurun gitu. Herodes itu adalah gelar raja, bukan nama sang raja. Ini sama kayak Firaun, ya. Firaun 1, Firaun 2 ada namanya adalah Tutankhamun dan segala macam gitu. Itu adalah gelar Herodes itu, bukan nama orang individunya gitu kan. Kenapa ya? Para mualaf sejauh yang saya lihat, pengetahuan sejarahnya parah. Bukan cuma di Indonesia, Jadi setiap kayak Kristen ini kan mencatat sejarah yang mereka yakini saja. Bagi mereka kalau tidak mereka yakini, ya mereka tidak catat. Contoh kayak tentang Barnabas, mereka tidak catat, bahkan karena mereka tidak akui gitu, atau yang lain juga gitu. Jadi masalah adalah bukan ada pada sejarah Kristen apa bukan, tapi apakah sejarah itu benar ada apa tidak. Nah itu harus dibuktikan kebenaran sejarah itu. Jadi bukan mentang-mentang dia catat di sejarah Kristenan karena tidak diakui dan tidak dianggap benar lalu dikatakan tidak ada. Itu sejarah itu ada. Yang Ustadz Walaf ini tahu gitu kan. Nah itu harus diteliti oleh dia gitu. Jangan mengatakan bahwa itu tidak ada di sejarah Kristenan. Ya memang benar tidak ada di sejarah Kristenan, tapi kan bukan itu esensinya. Bahwa sejarah itu pernah terjadi, cuman Anda anggap itu tidak sesuai dengan dogma sehingga Anda buang dan Anda tidak catat itu dalam sejarah Anda. Karena sejarah Anda itu adalah sejarah yang harusnya sesuai dengan dogma gitu kan maksudnya kan. Contoh kayak Islam menyampaikan sejarah bahwa Yesus sebenarnya nggak salib, tapi diselamatkan. Itu kan sejarah juga dari perspektif Islam. Tapi mereka tidak percaya itu, sehingga mereka tidak masukkan ke dalam sejarah Kristenan. Yang mereka masukkan adalah sejarah bahwa Yesus salib. Nah itu poinnya guys. Bukan tidak ada sejarah itu, tapi tidak mereka masukkan dalam ajaran dogma mereka karena mereka tidak mengakui itu kebenarannya gitu kan. bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri pun sama saja. You might think I'm a Catholic, I'll never be anything but a Catholic. But I'm going to ask you a question, and I want you to be honest. This is not for you to, start a debate, but just be honest. Was Jesus a Catholic? And it's not open to debate, so there's no point in opening that up because you know and I know he wasn't. The Catholic Church was in business about 300 years before Jesus was born. The Catholic Church was in business about 300 years before Jesus was born. It's on their website. Don't go like this. It's on their website. That's where I took it from. The Catholic Church was really started in Rome by Alexander the Great. By Alexander the Great. Do you know what the word Catholic means? It means universal. It was the universal church for the Roman Empire. If you didn't join it, you could not be a Roman citizen. Katolik sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir. Kira-kira apa yang diimani Katolik jika Yesus belum lahir? Jadi ini kan ditemukan di website mereka. Saya akan coba cek ya saya. Kita tahu bahwa sesungguhnya, ingat ya, ini kita harus pakai logika melihatnya. Kita ngomong tentang kemungkinan. Karena gini ya, kita tahu dahulu itu ada namanya Kekaisaran Romawi, yang mana mereka tuh menyembah matahari. Ingat ya, mereka menyembah matahari yang itu adalah lahirnya tanggal 25 Desember. Nah, ketika waktu itu, karena di Roma itu orang banyak yang sudah menganut agama Kristen atau Katolik gitu kan. Katolik lah lebih tepatnya. Dulu Kristen belum ada guys ya. Karena karena Kristen itu adalah cabang dari Katolik gitu. Jadi yang pecahan Katolik. Jadi Katolik itu yang baru ada dan Katolik itu tentu adalah suatu kata yang masuk akal kalau dikatakan ada 300 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sudah ada, jadi itu dipakai basic untuk jadi gereja Katolik yang ketika Yesus itu ada gitu guys. Atau kalau ada penelitian menyebut bahwa itu adanya ketika kejadian Pentakosta gitu kan. Nah, tapi kita tahu bahwa itu sebenarnya dari Vatikan, dari Roma sendiri gitu. Jadi itulah tradisi adat istiadat Roma yang mana mereka itulah punya agama menyembah dewa matahari. Nah, jadi tentu mereka tuh punya tempat gitu. Nah, tempat itu mungkin adalah
namanya gereja Katolik bisa jadi gitu kan. Nah, kalau saya tahunya kuil Dewa Matahari. Nah, mungkin rumah ibadah dinamakan sebagai gereja Katolik. Itu ini kita nggak tahu Universitas itu ya Universitas yang mantan pendeta itu dapat data dari mana. Kata dia datanya adalah dari situsnya sendiri gitu, situs Katolik sendiri gitu kan. Nah, saya belum sempat nyari ya karena memang karena situs itu ada banyak. Kita saya coba cari yang simple kayak di Wikipedia saya temukan gitu kan. Jadi bukan berarti tidak ada. Cuma mungkin belum ketemu. Jadi kita intinya adalah kalau mau simpel minta data sama Ustadz USF itu intinya kan. Ini dapat dari mana datanya gitu. Karena konsepnya kita gini guys ya, sekali lagi ya, karena melihat dari kesamaan ya. Contohnya karena kita tahu sejarahnya, ini sejarah yang tentu kita nggak tahu ada di Kristen apa tidak, tapi faktanya itu sejarah itu terjadi. Dan sejarah itu ada bahwa mengatakan bahwa dulu itu ya zaman itu Kristen Romawi itu kan awalnya menyembah Dewa Matahari. Nah itu orang kan ketika itu kan orang tuh mulai berbondong meninggalkan Dewa Matahari. Mereka mulai awalnya dulu adalah percaya pada Yesus saja sebagai nabi, lalu tiba-tiba datang kaum Trinitarian yang membantai kaum yang awal yang hanya meyakini Yesus sebagai nabi, lalu mereka yang menang kaum Trinitarian karena mereka memang di backup juga sama Kaisar Romawi gitu kan. Nah, sehingga ternyata banyak yang bergabung gitu kan menjadi di dalam pengikut mereka ini yang Trinitarian nih, sehingga terdesaklah kekaisaran Romawi, agama penyembah matahari mulai ditinggalkan. Nah mereka sebagai kekaisaran yang nggak mungkin yang mau ditinggalkan ya, mungkin mereka pikir ya sudahlah ini sudah dibendung gitu kan. Mungkin mereka sudah melakukan upaya tapi gagal, ya sudahlah mereka adopsi aja di agama negara gitu kan. Jadi mereka adopsi dari negara, buktinya apa? Ya buktinya itu salah satunya. Terus kita menanyakan kenapa kok tanggal lahir Yesus itu tanggal 25 Desember, sementara dari Kristen sendiri pun tidak ada sih bisa memastikan kapan beliau lahir. Tepatnya tanggal dan tahun berapa nggak bisa memastikan. Yang pasti itu adalah dari sumber-sumber Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Yesus lahir ketika para gembala sedang menggembalakan domba di padang rumput. Artinya itu sekitar bulan pertengahan tahun ya, antara Juli sampai Agustus atau September. Karena kalau bulan Desember itu ya, dekat-dekat Desember itulah musim salju, musim dingin. Yang mana nggak mungkin domba-domba itu digembalakan di padang rumput. Karena pertama padang rumputnya adalah jadi salju, atau kalau mungkin masih dingin lah, belum masuk fase salju, tapi pasti itulah penyakit kalau mengembalakan domba di tempat seperti itu. Kan mending adalah domba itu di kandang, diambil itu jeraminya atau apa itu disiapkan sebelum musim dingin tiba, di stok gitu kan, untuk jadi makanan domba itu selama musim salju atau musim dingin kan gitu logikanya. Jadi nggak masuk akal kalau dipaksakan domba itu keluar rumah untuk dingin-dingin ria gitu kan. Ya penyakit lah bagi domba itu gitu kan. Jadi dia adalah nggak mungkin Yesus itu lahir tanggal 2 Desember, tapi itu kejadian. Nah ini mungkin bisa jadi karena itulah kebiasaan mereka, yang mana mereka tuh yang adopsi saja gitu, main adopsi. Jadi kayak tanggal lahir Dewa Matahari jadikan tanggal lahir Yesus ya. Lalu nama tempat ibadahnya adalah gereja Katolik, jadikan tempat ibadah dari para kaum Trinitarian nih. Itu lagi yang berikutnya guys, yang dapat kalau yakini sih begitu. Cuman data itu ada pada Ustadz yang itu harus kita tanyakan gitu kan. Saya kebetulan punya akses pada beliau gitu. Tapi mungkin lah kalau ada yang punya informasi lebih bisa kasih tahu di bawah. Itu yang jelas saya mengatakan bahwa dia menemukan data itu langsung dari situs Katolik itu sendiri gitu kan. Nah, saya mungkin dia langsung situs Katolik yang bahasa Italia, karena kan Katolik itu kan sumbernya di Vatikan, bisa di dalam bahasa Italia. Nah, saya nggak ngerti bahasa Italia gitu guys. Jadi ada kendala bahasa di sini. Mungkin beliau mengerti bahasa Italia, atau mungkin beliau dapat yang akses ke bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah sampai ke situ menjelajah guys. Yang penting data itu ada pada saya, yang itu harus kita pertanyakan. Dan kuncinya adalah tabayun guys, tabayun gitu. Karena kita kan tahunya hanya sepotong sejarah, tapi tidak tahu sepotong sejarah lain gitu. Jadi sejarah ini kan ada banyak versi. Itu harus kita teliti semua sejarah itu dan diambil semula. Jadi jangan hanya ambil semula dari satu versi sejarah, tapi dari segala sejarah. Yang tentu ada orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak, yang itu harus kita cari tahu gitu. Sehingga kita tuh adalah menjadi melek sejarah dan tahu semua sejarah, dan kita bisa membandingkannya. Jangan hanya berfokus pada sejarah gitu kan. Sehingga Anda tidak punya perspektif yang luas gitu. Contoh kayak sejarah G13PKI. Nah, orang yang punya kayak sejarah, yang oke lah negara tidak mengakui sejarah bahwa misalnya adalah yang sebenarnya itulah konflik internal antara darat, negara tidak mengakui, atau itulah mungkin peran CIA dan sebagainya, negara tidak mengakui, tapi itu adalah ada dalam opini publik.
dalam opini para sejarawan gitu. Sejarawan itu berbeda-beda menuliskan sejarah itu. Nah, kita sebagai orang yang kaya tentang ilmu sejarah, kita pelajari semuanya dan kita ambil kesimpulan yang mana kita yakini antara semuanya itu. Bukan kita nggak mau tahu, bukan kita tuh taunya cuma sejarah versi pemerintah, nggak gitu guys. Makanya kita tuh dari orang tuh yang kaya literasi dan bisa berpikir membandingkan dan menganalisis, bukan hanya mengambil satu versi sejarah lalu tidak komprehensif dan menyimpulkan guys. Itu poinnya. Yesus belum lahir. Katolik didirikan oleh Alexander Agung. Apa yang dilakukan Alexander Agung di Roma? Anehnya, Alexander Agung lahir 356 sebelum Masehi. Artinya, dia lahir 356 tahun sebelum Kristus lahir. Itu dia. Jadi apa namanya ya? Karena dia adalah kalau kita tahu Romawi itu ya sebelum dia mengadopsi Kristen atau Katolik menjadi ajaran negara yang resmi bagi agama negara, dia kan menyembah dewa matahari. Jadi kita harus lihat sejarah itu dari belakang bahwa mereka itu adalah kaumnya penyembah dewa matahari. Cuman karena mulai sepi, udah mulai beralih kepada penyembahan pada manusia bernama Yesus itu kan, akhirnya mereka tentu mengadopsi alih-alih, karena gini, mereka juga nggak mau dong tradisi mereka ditinggalkan gitu kan, nggak mau dong. Itu mereka sama kayak bisa gini, kayak ada suatu kaum adat dia di Indonesia atau dimanapun itu, meskipun dia mengadopsi satu agama, entah Kristen, Islam, Hindu, Buddha, mereka tetap memakai adat budaya mereka gitu kan. Misalnya dengan pakaiannya kayak atau sejarahnya, misal kayak mereka tuh kayak contoh dalam kepercayaan bahwa Jawa kuno, Islam Jawa kuno, apa namanya itu istilah itu, Jawa kejawen atau apa gitu ya. Jadi mereka tuh masih mencampur adukan antara ajaran Islam itu atau agama itu dengan budaya mereka gitu. Ya, yang tentu berbeda dengan ajaran yang murni Islam gitu guys. Nah, di situ poinnya, jadi masih bercampur. Karena mereka tidak ingin ada istiadat atau tradisi itu hilang begitu saja. Makanya diadopsilah kayak tanggal lahir Yesus 20 Desember jadikan tanggal lahir yang sama dengan dewa matahari, diambil dari situ gitu. Itu fakta gitu kan. Memang dewa matahari lahirnya tanggal 20 Desember juga, yang termasuk juga istilah Katolik ini. Nah, jadi itu adalah poin yang masuk akal guys menurut saya gitu kan. Kalau Anda lihat sejarah versi Kristen, tentu itu adalah sejarah yang mana, karena gini, sejarah kan terus pemenang. Setiap tuh udah sulit sendiri. Contoh, sejarah G30S versi pemerintah tentu beda dengan sejarah versi G30S versi dari yang lain. Contoh kayak penulis Rosa dan lain sebagainya, itu beda-beda guys. Jadi intinya adalah kita harus tahu sebuah sejarah dan kita harus bisa meneliti semuanya, kita mengkajinya, kita membandingkannya, baru kita bisa punya kekayaan literasi dan kelengkapan dalam menyimpulkan sejarah gitu. Karena bisa jadi versi pemerintah juga salah. Contoh kayak pemerintah mengatakan bahwa Jenderal itu sebenarnya adalah di film itu kan digambarkan bahwa dan pemerintah tentu itu kan propaganda pemerintah mengatakan bahwa jenderal itu sebelum dibunuh tuh disiksa dulu, disilet lah segala macam. Padahal kalau dilihat dari visum dari kedokteran itu kan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam hal yang tadi itu silat itu nggak ada, tapi yang ada betul-betul luka tembak semua. Nah, jadi intinya adalah sejarah itu ada banyak versi gitu guys. Nah itu kita harus tahu ini dan ini masuk akal sekali lagi ya. Ini adalah kita tidak juga bisa memastikan hal seperti ini. Yang kita pastikan adalah bahwa yang kurang sampaikan itu yang pasti. Jadi kalau hal gini saya cuma bisa berasumsi. Saya jujur saya asumsi gitu kan. Tapi yang penting adalah yang harus kita yakini bahwa ini adalah karena kita juga tahu dari logika juga bahwa terbukti bahwa ini adalah ajaran dan kitab suci yang diubah oleh tangan manusia. Sehingga kalau semua diubah tentu ada penyimpangan dan itu termasuk penyimpangan. Yang mana memakai istilah Katolik yang sudah dipakai oleh kerajaan Romawi 300 tahun sebelum Yesus lahir, dipakai kemudian menjadi makanya kan ada cabangnya yaitu Kristen itu yang nggak setuju dengan Katolik, gitu kan, yang berbeda pendapat gitu. Nah,
karena mereka mungkin melihat bahwa Katolik ini terlalu ke apa namanya, terlalu sentral gitu, terlalu 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 apa istilahnya, terlalu sentralistik gitu, terlalu dipimpin oleh Kekaisaran Roma gitu kan. Mereka mau satu tuh yang betul-betul mengakar, yang berasal dari bawah gitu, sehingga mereka keluar mungkin kan, jadi namanya Kristen gitu guys. Jadi hal ini sebenarnya kalau masih masuk akal dan bisa didebatkan gitu, kan suatu hal yang tidak masuk akal tentunya guys. Bahkan bukan cuma mualaf, ulama sekelas Babe Haikal Hasan juga melakukan hal yang sama. Satu diangkat sebagai Tuhan. Jadi ini adalah data yang dimiliki oleh sejarah yang berbeda dengan dogma Anda gitu. Di sejarah itu udah banyak, ada sejarah versi kekristenan, ada sejarah versi yang lain gitu. Kita harus lihat itu guys, komprehensif. Jadi ini jangan memonopoli sejarah, itu poinnya. Misal contoh kayak Jepang itu misalnya misalnya kayak ada orang mengakui bahwa sejarah Syria yang sejarah G30S PKI contohnya, saya bilang itu banyak sejarah, juga sejarah kemerdekaan Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa kita merdeka karena dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki, ada yang bilang kita merdeka karena kita tuh PKN Al-Wabah dan segala macam. Jadi ada banyak versi sejarah. Yang kita tuh lakukan adalah kombinasikan semuanya dengan meneliti dan membandingkan mana yang logis dan kita simpulkan. Bukan hanya mengambil satu saja. Kalau tidak, Anda tuh kurang literasi dan Anda tuh kurang komprehensif dalam menyimpulkan guys. Karena menyimpulkan harus dari segala aspek gitu. Jangan hanya diambil satu lalu simpulkan. Contoh kayak saya bilang lagi, contoh kayak ya tadi sejarah itu. Kan lebih baik Anda tuh tahu sejarah tentang G30S itu dari segala sisi, ya, dari sisi, bahkan dari sisi pelaku. Saya juga dengar itu, nonton pendapat pelaku, bahwa ada yang mengakui bahwa katanya dia tuh nggak mungkin lah membunuh anak kecil, nggak mungkin dia tuh menembak adik Irma dengan sengaja, nggak mungkin lah kita tembak gitu kan. Nah itu saya juga tonton. Jadi saya ambil kesimpulan dari semuanya. Jadi saya tuh tidak hanya memakai prinsip pemerintah. Itu yang namanya kita tuh berimbang tuh begitu guys. Nah, jadi kalau dia kan memang terpaku pada sejarah dia sendiri gitu, tanpa mau melihat di sejarah luar gitu kan. Nah, kalau dalam istilah Islam pun misalnya, kita ada lihat sejarah di luar Islam, itu kita ambil juga. Tapi kita tidak buang gitu saja, kita ambil, kita teliti benar apa tidak, lalu kita bandingkan. Jadi data kita lebih komprehensif. Kita tuh milih data, tapi tidak mencampakkan data yang kita anggap tidak mencampakkan data di awal, tapi kita campakkan data itu ketika kita misal ada sejarah tentang G30S, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini gitu kan. Nah, kita ambil semuanya, kita teliti masuk apa tidak, jadi tidak langsung kita buang di awal. Kita kumpulkan semuanya, menjadikan suatu benang merah yang dapat kita tarik kesimpulan, kita kaji secara komprehensif, baru kita buang-buang gitu. Jadi diracik dulu gitu guys. Jadi nggak kayak mereka bahwa misalnya gini ya. Mereka tuh misalnya mau masak suatu masakan, ya saya terangkan lagi lebih gampang loginya kan. Nah, kalau kita tes dulu, kita ambil semua bahan-bahan, ya kan, macam-macam kita ambil, kita tes. Setelah kita tes, kita coba nggak enak, baru kita buang, nih nggak enak nih. Dan mereka tidak, mereka di awal langsung mereka tentukan harus bahannya harus ini, ya itu masalah di situ guys. Sehingga masakannya tidak jadi enak dan masakan itu adalah yang kurang gitu, ya kan? Karena contoh lah, kayak ada berbagai macam, saya pakai teknologi ini Anda paham ya, kayak masakan, Anda tahu ya, kayak berapa bumbu masakan, kayak kapulaga, itu kan sebenarnya kalau kita tunggal makannya tanpa dicampur kan nggak enak rasanya. Tapi saya campur dengan makan enak kan. Jadi itulah poin dari kajian sejarah. Bos sejarah itu bukan hanya dari satu aspek, tapi beberapa sejarah diteliti semuanya, digabungkan, disimpulkan gitu. Bukan ambil satu sejarah buang lain, nggak gitu. Bahkan contoh kayak sejarah Indonesia saja itu walaupun sejarah Belanda pun kita tetap ambil, tapi kita teliti lagi benar apa tidak. Misalnya kata orang yang mengatakan bahwa penjajah itu bukan penjajah tapi pedagang, kita ambil itu, bukan kita buang itu saja di awal, tapi kita ambil, kita teliti benar nggak nih Belanda ini bukan cuman pedagang bukan penjajah. Ternyata kita teliti ternyata salah gitu. Ternyata mereka ini bukan hanya sekedar pedagang tapi juga penjajah guys. Itu poinnya. Di mana hadir di sana Paulus, hadir Konstantinus, raja yang pada waktu itu berkuasa.
Begitu sebelum tahun 325 nggak ada yang mengatakan itu. Begitu cerita sejarah agama Nasrani. Ini lebih parah lagi salahnya. Konsili Nisia terjadi pada tahun 325 Masehi, sementara Rasul Paulus hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa hadir di Konsili Nisia? Jadi saya bilang ya, mungkin beliau lupa, tapi esensinya kita dapat bahwa ada peristiwa itu. Yang penting kan bukan apakah Paulus hadir di sana apa tidak. Yang bisa jadi adalah mungkin maksudnya adalah wakil Paulus. Dalam artian adalah murid Paulus kan, gitu kan? Karena kita lihat bahwa ini adalah semangatnya Paulus gitu. Karena Paulus adalah termasuk salah satu pendiri dari Trinitarian yang akhirnya ujung-ujungnya yang meyakini Yesus Tuhan, kan itu poinnya. Dia bukan Paulus secara fisik, tapi Paulus secara ideologi. Itu maksudnya, guys. Itu kita pahami. Jadi esensinya kita dapat bahwa ada kejadian itu, dan yang dimasalahkan adalah kan kejadian itu, bukan apakah itu ada Paulus atau tidak di dalamnya, guys. Itu poinnya. Paulus yang diserupakan. Oke teman-teman, demikian tanggapan. Jadi ada Paulus, tapi kan ideologinya tinggal. Ya, ideologi tinggal. Di tahun 32 Masehi itu anggap Paulus nggak ada. Tapi kan itu adalah cikal bakalnya Paulus yang dirikan Trinitarian itu, yang mana meyakini Yesus Tuhan, lalu dikirakan di situ. Ya, yang mana sebelumnya ada keyakinan, belum ada keputusan, akhirnya diputuskan bahwa Yesus memang adalah Tuhan gitu, guys. Itu poinnya. Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.